Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arseta. Di video kali ini kita akan membahas Dynamic Routing BGP ya teman-teman. Oke, yang sekarang pertama kita akan bahas konsep BGP-nya dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan BGP jika EGRP dan OSPF itu masuk ke dalam IGP. Lalu untuk BGP, yang IGP itu Interior Gateway Protocol, BGP itu masuk ke EGP, singkatan dari Exterior Gateway Protocol. Nah, apa sih perbedaan IGP dan EGP? Kalau IGP itu AS, kalau EGP itu adalah Inter AS ya teman-teman. Nah, apa sih AS itu? Kita misalkan itu perusahaan, misalkan di sini ada Google.com, terus itu perusahaan ada memiliki router dan server yang banyak dengan AS-nya adalah 100. Kemudian ada lagi Facebook dengan router dan server yang banyak dengan AS-nya misalkan 200 ya teman-teman. Lalu ada juga Twitter. Di sini misalkan AS-nya adalah 300, lalu memiliki router dan server yang banyak juga. Karena itu banyak, maka dari itu kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan Google ke Facebook, dari Twitter ke Google, ataupun sebaliknya ya teman-teman, agar bisa saling terhubung. Nah, jika EGRP dan OSPF itu digunakan dalam perusahaannya ya teman-teman, di sini misalkan kita pergi ke browser, lalu kita bisa ketikkan di sini adalah bgp.he.net. Nah, di sini kita menggunakan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telekomunikasi Seluler ya teman-teman. Bisa kita klik AS-nya yang AS7713. Nah, di sini ada AS info. Di situ ada kita dapat info-info AS-nya berapa saja ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke atau kita klik yang grep F4, V4 itu namanya versi 4 ya, teman-teman. Nah, ini ada topologi jaringan pada perusahaan ya, teman-teman. Misalkan di sini dari PT Telekomunikasi itu menuju ke Conrad Communication, lalu Relon Sweden, dan yang lainnya ya teman-teman. Jadi ini adalah topologi jaringannya pada perusahaan. Nah, sekarang kita buat topologi dua routernya. Kita setup dulu topologinya, kita tambahkan dua router, lalu dua PC. Dan kemudian kita hubungkan dari router ke router, dari router ke PC-PC. Kita jabarkan dulu IP-nya. Di G00 itu 10.10.10.1/30, di yang sebelah situ di G00 10.2/30, di G01 1.1/24, dan G01 di router 2 2.1, di PC-nya 1.2 dan 2.2/24. Sekarang kita konfigurasi IP-nya. Kita ganti dulu namanya. Sudah, kita masuk ke PC, lalu desktop, IP configuration 192.168.1.2, kemudian gateway-nya 1.1. Kemudian di PC 2, desktop, IP configuration IP-nya yaitu 2.2, dan subnet mask-nya lalu gateway-nya 2.1. Sekarang masuk ke router 1, lalu tab CLI, lalu no, enable, konfigurasi terminal, lalu masuk ke gig interface rank G00 sampai 1, lalu no shutdown. Selesai, lalu kita no shutdown kan juga di router 2, masuk ke router 2, lalu interface rank G00 sampai 1, lalu no shutdown. Selesai,
Sekarang kita coba konfigurasi IP address-nya. Masuk ke router 1, lalu interface G00, lalu IP address 10.10.1 dan subnet masknya 255.255.252. Lalu exit, kemudian masuk ke interface G01, IP address 192.168.1.1, subnet masknya yaitu 25. Lalu konfigurasi, kemudian ke router 2, interface G00, IP address 192.168.10.10.0 dan subnet masknya adalah 252. Kemudian exit, kemudian interface G01, IP address 192.168.2.1 dan subnet masknya. Sudah? Kemudian selesai. Sekarang kita akan konfigurasi BGP-nya. Langsung masuk ke router 1, lalu kita ketik router BGP, tanda tanya dulu. Nah, di sini untuk BGP kita menggunakan autonomous system number, yang artinya untuk di router yang terhubung semua itu harus sama ya teman-teman. Di sini kita pakai 1. Nah, untuk EGRP kan itu langsung network dan subnet masknya. Lalu untuk OSPF itu masukkan network IP-nya, lalu wildcard, bits, lalu area untuk OSPF dan EGRP. Nah, untuk BGP kita harus memasukkan tetangganya dulu. Kita bisa ketikkan neighbor, misalkan di router 1 itu 1, ya router 2 berarti 2. Neighbor 10.10.10.2, ini kita tanda tanya dulu. Ini belum selesai, kita tanya. Lah, itu harus pakai remote AS ya teman-teman. Itu remote AS-nya adalah milik tetangga kita, yaitu 2. Karena di router 1 itu adalah 1 dan router 2 adalah 2. Sudah, enter, selesai. Sekarang kita mengadvertise IP yang dipromosikan, yaitu 10.10.0. Kita tanda tanya, di situ ada network mask. Nah, di BGP kita harus memasukkan subnet mask, ketikan mask lalu 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena prefixnya 30. Kita enter, kemudian masukkan IP yang satunya, network 192.168.1.0, kemudian max 255.255.255.0. Yang ini 0 karena prefixnya 24. Ini untuk konfigurasi BGP di router pertama. Sekarang masuk ke router 2, masuk ke router BGP 2 karena di router 2. Lalu neighbor 10.10.1, remote AS-nya 1 karena milik tetangga. Masukkan networknya, network 10.10.0, max-nya 255.252. Lalu masuk lagi network 192.168.2.0, max-nya 255.255.255.0. Lalu kita cek do show IP BGP summary ya teman-teman. Untuk melihatnya kita pakai BGP summary. Nah, di sini bisa dilihat ada state, yaitu ada state-nya yaitu 4. Artinya ada 4 IP di neighbor-nya. Kita cek table routing-nya, do show IP route. Nah, di sini bisa dilihat ada yang B. B itu artinya BGP. Ada 1.0 dan 2.0. Artinya dua PC bisa saling komunikasi. Kita coba kirim paket. Kita cek dulu di router 1, do show IP route. Di situ juga sudah ada BGP-nya. Kita coba kirim paketnya dari PC 1 ke PC 2. Oh, mohon maaf, ini belum dikonfigurasi IP sepertinya ya teman-teman. Nah, belum ya teman-teman. Kita setting dulu 192.168.2.2, lalu subnet mask, lalu gateway-nya 2.1. Sudah, kita coba di PC 1, kita cek juga belum. 192.168.1.2, lalu subnet gateway-nya 1.1. Sudah, kita coba kirim paket. Di sini awal-awal file ya teman-teman. Dan yang kedua bisa komunikasi. Sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan satu router lagi. Kita masukkan router dan PC-nya. Kita konekkan dari router ke router, lalu dari router ke PC. Kita jabarkan dulu IP-nya. Di G02 kita pakai 10.10.10.3/30, lalu di G00 10.10.4/30. Untuk G1 router 3 yaitu 192.168.3.1/24, PC-nya 3.2/24. Sekarang kita coba konfigurasi.
masuk ke router 2, lalu masuk ke interface G02, lalu no shutdown. Masukkan IP address 10.3 dan subnet masknya 252. Di sini ada keterangan seperti itu. Kita akan ganti IP-nya. Jadi untuk 10 itu sudah penuh ya teman-teman di slash 30-nya. Kita coba ganti saja IP-nya. Di sini jadi 10.10.20.1. Lalu di sini adalah 10.10.20.2. Kita konfigurasi lagi IP address 10.10.20.1, subnet masknya 252. Lalu sekarang masukkan IP yang di router 3, yaitu 192.168. No. Dan enable konfigurasi terminal, lalu masuk interface rank G00 sampai 1, lalu no shutdown. Kemudian masuk ke interface G00, lalu IP address 10.10.10.20.2 dan subnet masknya 252. Masuk ke interface G01, lalu IP address 192.168.3.1, subnet masknya yaitu 250.0. Di sini PC-nya juga kita konfigurasi IP-nya dulu ya teman-teman. 192.168.3.2, subnet masknya lalu gateway-nya 3.1. Selesai. Sekarang selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Masuk ke router 2. Lalu kemudian masukkan neighbor router BGP 2, lalu neighbor 10.10.20.2, lalu remote AS 3 karena di tetangganya ya teman-teman. Enter. Kemudian sekarang kita akan mengadvertise IP yang 10.10.20.0 networknya 2.0 ya teman-teman. Lalu max, lalu ke router 3, masuk router BGP 3, lalu ini di router 3 ya teman-teman. Pertama kita masuk ke router BGP 3, lalu neighbor 10.10.20.1, remote AS nya adalah 2. Kemudian enter, di situ akan mendapatkan komen bahwa neighbor 10.1 itu sudah up ya teman-teman. Sekarang masukkan IP yang mau di advertise. Masuk ke router BGP 3, lalu network 10.10.20.0, max-nya yaitu 252. Lalu masukkan lagi network 192.168.3.0, subnet mask-nya atau max 255.255.255.0. Kita cek do show IP route. Nah, di sini ada BGP tambahan yaitu 2.0, 20.0, 3.0, 1.0 di router 3 ya teman-teman. Sekarang kita cek di router 2. Do show IP route. Di sini ada 1.0 berada di router 1, lalu 3.0 berada di router 3. Sekarang kita juga cek di router pertama ya teman-teman. Do show IP route. Nah, di sini juga ada 3.0 di router 3 dan 2.0 di router kedua dan jalurnya 20.0 tadi. Itu untuk konfigurasi BGP ya, teman-teman. Sekian video tentang dynamic routing BGP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.